berbagi informasi terkait bantuan pemerintah yakni Banpres BLT bagi UMKM. Nah, dikutip dari cnnindonesia.com dan kompas.com, pemerintah memutuskan memperpanjang pemberian BLT (bantuan langsung tunai) bagi UMKM atau dikenal dengan Program Bantuan Presiden atau Banpres produktif senilai 2,4 juta per penerima. Nah, perpanjangan itu diberikan sampai Desember 2020. Nah, artinya bagi kita dan teman-teman semua yang punya usaha kecil dan menengah masih bisa mendapatkan bantuan ini. Nah, rencananya perpanjangan BLT UMKM akan mulai dicairkan pada pekan ini. Pencairan tahap 2 bisa mulai dilakukan karena pencairan tahap pertama sudah hampir mencapai 100%. Kemudian pada tahap pertama yang lalu pemerintah itu sudah memberikan Banpres produktif senilai 2,4 juta per penerima kepada 9,16 juta penerima. Nah, selanjutnya pencairan tahap kedua ini akan menyasar ke 3 juta pada pekan ini. Nah, semoga teman-teman mungkin bagian dari 3 juta penerima tersebut. Nah, bagi teman-teman yang belum mendaftar atau bagaimana cara mendaftarnya atau cara memperolehnya bantuan ini, silakan simak videonya ini sampai selesai. Untuk diketahui, pemberian Banpres produktif merupakan salah satu program yang diberikan pemerintah untuk UMKM di tengah virus corona. Nah, selain itu pemerintah juga memberikan program lain, misalkan itu ada relaksasi kredit, kemudian ada pembiayaan UMKM hingga pengurangan pajak. Kemudian apa tujuannya terkait pemberian bantuan tersebut? Nah, bantuan tersebut tujuan utamanya itu untuk pemulihan ekonomi. Karena kan bantuan tersebut menyasar 12 juta pelaku UMKM dan per UMKM itu menerima sekitar 2,4 juta. Artinya diharapkan nanti dengan banyaknya UMKM yang menerima bantuan, ekonomi cepat pulih kembali. Nah, kemudian bagaimana kita mendapatkan bantuan ini atau bagaimana cara mendapatkan bantuan UMKM ini yang sebesar 2,4 juta tersebut. Nah, bagi teman-teman yang merupakan pelaku usaha kecil dan menengah, itu bisa mendaftarkan diri ke dinas koperasi yang ada di domisilinya teman-teman masing-masing. Artinya teman-teman mendaftarnya di dinas koperasi. Pasti di setiap kabupaten itu ada dinas koperasi atau dinas Koperindak atau dinas UMKM. Nah, mungkin nama-nama di setiap kabupaten itu berbeda, tapi intinya mendaftarnya di situ. Kemudian syarat pendaftarannya apa saja? Nah, di sini saya juga akan sampaikan. Nah, jadi teman-teman silakan disimak. Nah, untuk syarat pendaftarannya yaitu yang pertama itu tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari bank dan KUR. Nah, artinya teman-teman yang mau mendaftar pastikan teman-teman itu tidak sedang menerima kredit dari bank. Kemudian syarat yang kedua itu merupakan warga negara Indonesia atau WNI. Jadi penerimanya itu warga negara Indonesia. Artinya warga negara asing itu tidak berhak mengikuti program ini. Kemudian yang ketiga itu mempunyai nomor induk kependudukan atau NIK. Artinya teman-teman itu sudah mempunyai KTP. Kemudian syarat selanjutnya itu mempunyai usaha mikro. Nah, artinya teman-teman kalau mau mendaftar ini punya usaha UMKM. Kemudian syarat selanjutnya itu bukan ASN atau pegawai negeri. Kemudian selanjutnya itu bukan anggota TNI maupun Polri. Dan syarat terakhir itu bukan pegawai BUMN atau BUMD, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah. Nah, bagi teman-teman yang memenuhi syarat tersebut silakan mendaftar. Nah, teman-teman langsung aja ke Dinas Koperasi dan UMKM
di kabupaten mau provinsi teman-teman masing-masing. Nantinya kita akan diidentifikasi dan diusulkan oleh lembaga pengusul yang diantaranya adalah dinas yang membidangi koperasi dan UMKM provinsi maupun kabupaten kota yang telah disahkan sebagai badan hukum kementerian atau lembaga. Nah, selain itu ada pengusulan bantuan pemerintah lainnya, diantaranya itu perbankan dan perusahaan pembiayaan yang terdaftar di OJK. Kemudian ada juga lembaga penyalur program kredit pemerintah yang terdiri dari BUMN dan BLU. Nah, kemudian kalau teman-teman sudah mengumpulkan data atau mendaftar di Dinas UMKM atau koperasi di tempat tinggal teman-teman masing-masing, kemudian nanti data yang berhasil dikumpulkan tersebut akan diverifikasi layak atau tidak menerima bantuan tersebut. Data tersebut akan dilakukan verifikasi dan validasi oleh Kementerian Koperasi dan UMKM bersama Kementerian Keuangan dan OJK. Nah, apabila teman-teman nanti lolos, nanti teman-teman itu akan langsung mendapatkan bantuan. Bantuannya berupa dana atau uang itu akan ditransfer ke rekening teman-teman masing-masing. Nah, tunggu apa lagi bagi teman-teman yang memenuhi syarat? Silakan segera daftar, silakan dilengkapi persyaratannya, segera daftar di Dinas Koperasi dan UMKM di tempat tinggal teman-teman masing-masing.